Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5192, Suebi, An, salah satu makhluk paling kuat di bawah keabadian. Tubuh dan jiwanya hancur. Seorang kuaso abadi kesusahan ke-9 terbunuh oleh satu serangan pedang, baik tubuh maupun jiwanya hancur. Mustahil. Reaksi pertama semua orang adalah tidak percaya. Tetapi kebenaran ada di depan mata mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ini adalah makhluk abadi tingkat 9 yang telah selamat dari kesengsaraan abadi tingkat 9. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melampaui dan menjadi makhluk abadi. Sekarang, dia benar-benar terbunuh oleh satu pedang. Ini adalah 9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan pertama yang mati sejak dimulainya perang. Sebelumnya, Raja Manusia kecil itu bahkan tidak bisa membunuh makhluk abadi tingkat 9. Meskipun ia mencabik-cabik makhluk abadi itu, ia tidak membunuhnya sepenuhnya. Tapi sekarang, cahaya pedang telah menghancurkan makhluk abadi 9 kesengsaraan. Beberapa dari 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan di alam semesta luar merasakan hawa dingin di hati mereka. Baru pada saat itulah mereka melihat wajah sebenarnya dari cahaya pedang itu. Itu pedang yang panjang. Tubuh pedang itu kuno dan dipenuhi cahaya kesengsaraan. Ini adalah senjata kuasi abadi kesengsaraan ke-9. Asyik, pedang panjang itu terbang ke tangan salah satu pria itu. Dia adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Dia berdiri tegak dan tegap, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Ada aura mendominasi yang tak terlukiskan di antara alisnya. Orang ini berjalan selangkah demi selangkah di udara di belakang kereta terbang. Leluhur pedang. Itu adalah leluhur pedang. Lu Ming tidak dapat menahan perasaan gembiranya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang ini, padahal ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Namun, dia sudah lama mengetahui penampilan orang tersebut. Tang Feng, leluhur pedang, adalah ayah Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya. Ngomong-ngomong soal itu, dia bisa dianggap sebagai ayah mertuanya. Semenjak dia berhubungan dengan tentara penghancur langit, dia sering mendengar orang berbicara tentang leluhur pedang, dan wajah semua orang dipenuhi rasa hormat saat mereka menyebutnya. Dia seorang legenda. Seperti Lu Ming, dia berasal dari dunia kecil tetapi bangkit dan melawan segala rintangan. Dia menciptakan pasukan penghancur surga untuk melawan istana surgawi. Harus dikatakan bahwa situasi saat itu lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada situasi yang dihadapi Lu Ming di awal. Itu karena, pada saat itu, Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka. Mereka tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka dan hanya bisa melawan istana surgawi sendirian. Ia tidak seperti Lu Ming, yang setidaknya memiliki pasukan penghancur surga di belakangnya. Oleh karena itu, leluhur pedang Tang Feng juga telah membayar harga yang tak terbayangkan. Dari kedua istrinya, satu meninggal dan satu lagi terluka. Kedua putrinya juga tewas di medan perang. Jika bukan karena substansi reinkarnasi, Xian Yanxing dan Tang Jun tidak akan muncul kembali. Lu Ming selalu menghormati tokoh legendaris ini, tetapi dia belum pernah melihat wajahnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu pada kesempatan seperti ini, dan bahwa dia akan membunuh seorang semi-abadi 9 kesengsaraan dalam satu gerakan, yang mengejutkan semua orang. Tang Feng, leluhur pedang terlarang. Keempat tetua suku manusia surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Mereka takut pada leluhur pedang. Terutama sekarang, dia mampu membunuh seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan, yang sungguh luar biasa. Terakhir kali dia melihat Tang Feng, dia hanya seorang semi-abadi 5 kesengsaraan. Sudah berapa tahun? Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Mereka tidak mungkin salah. Aura yang dipancarkan oleh Tang Feng jelas telah mencapai tingkat semi-abadi 9 kesengsaraan. Dulu saat dia masih menjadi makhluk abadi tingkat 5, kekuatan tempurnya sudah mengejutkan. Meskipun mereka adalah makhluk abadi tingkat 7, mereka bukanlah tandingannya. Sekarang dia telah mencapai kesusahan ke-9, seberapa kuatkah dia? Mereka terkejut, dan serangan mereka agak kacau, memungkinkan Hun Ming menemukan kesempatan untuk mengatur napas. Apakah ini tubuh terlarang yang muncul setelahku? Dia benar-benar terlalu kuat. Bahkan jiwanya pun mendesah. Tingkat kekuatan tempur ini tampak, bisa, dan pasti, dia lebih kuat darinya. Hari ini, kalian semua akan dimusnahkan.
Leluhur pedang Tang Feng muncul dan hanya mengucapkan satu kalimat ini. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyerang lagi. Cahaya pedang menakjubkan lainnya menebas 9 makhluk abadi kesusahan lainnya. Makhluk abadi tingkat 9 kesengsaraan ini terkejut dan langsung meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dia menghindar dengan sekuat tenaga dan bertahan dengan sekuat tenaga pada saat yang sama. Dalam sekejap, dia telah memasang 36 lapis pertahanan. Namun, cahaya pedang itu tampaknya telah menguncinya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, itu tidak berguna. Aduh, saat berikutnya, dia terkena cahaya pedang. Semua 36 lapisan pertahanan ditembus. Pada akhirnya, cahaya pedang mengenai baju besi di tubuhnya. Baju besi itu langsung tertusuk dalam sekejap. Pria itu menjerit dan tubuhnya terlempar keluar, terus-menerus memuntahkan darah. Orang bisa melihat bahwa ki pedang terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Pemandangan yang mengerikan. Namun pada akhirnya, ia berhasil bertahan dan tidak mati. Meskipun dia tidak meninggal, dia sangat lemah dan luka-lukanya parah. Baju zirah pertempuran dari senjata kuasi abadi 8 kesengsaraan benar-benar tertembus. Ekspresi seseorang tampak sangat serius. Kali ini, meskipun tidak sepenuhnya melenyapkan makhluk abadi 9 kesengsaraan, hal itu tetap saja mengejutkan. Itu karena pertahanan penuh dari makhluk abadi 9 kesengsaraan ini tidak berguna, dan bahkan armor senjata makhluk abadi 8 kesengsaraan miliknya telah tertembus. Itu sungguh menakutkan. Pedang lain dan orang ini pasti akan mati. Lu Ming, Liu Song, asal-muasal alam dewa Changqing dan para dewa semuanya merasa bersemangat. Tang Feng begitu kuat. Bisakah dia menghalangi orang-orang dari alam semesta luar dan melindungi sebagian dari jantung alam semesta? Berkumpullah. Jangan biarkan dia menghancurkanmu satu persatu. Seseorang berteriak. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan yang tersisa berkumpul bersama dan bersiap untuk melawan Tang Feng bersama-sama. Tetapi satu orang tidak bergerak. Sosok itu tingginya sekitar 3 meter, berbentuk seperti orang dewasa. Tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang misterius, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sebelumnya, dia telah menyerang bersama 9 makhluk abadi lainnya, tetapi dia tidak menyerang atau bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia tampaknya tidak mempunyai niat menyerang, dia juga tidak membuka mulut untuk berbicara. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di kosmos besar yang rusak ini. Aku tidak datang dengan sia-sia. Pada saat itu, sosok itu berbicara. Matanya seperti 2 bintang, terang dan bersinar. Dia menatap Tang Feng dan kemudian berjalan menuju Tang Feng selangkah demi selangkah. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari orang ini. Aura itu jauh lebih mengerikan daripada 9 makhluk abadi lainnya. Cahaya warna-warni di tubuhnya juga ditarik, memperlihatkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Tingginya 3 meter dan ditutupi baju besi hitam. Di tengah alisnya, ada tanda aneh yang tampak seperti kelopak bunga. Dari auranya, tidak ada keraguan bahwa orang ini berasal dari dunia bawah. Sue Bian, dia adalah Sue Bian. Seseorang berseru setelah melihat penampilan pria itu. Itu benar-benar Sue Bian. Benar, itu dia. Itu benar-benar Sue Bian. Dia benar-benar berani datang ke alam semesta purba. Bahkan para dewa kuasi 9 kesengsaraan dari Kosmos Agung Cahaya Suci, Kosmos Agung Giok Murni, dan Kosmos Agung Kerangka pun berseru kaget. Tidak ada alasan lain, Sue Bian terlalu terkenal dan terlalu berkuasa. Orang ini berasal dari alam semesta paramita besar di dunia bawah. Kosmos besar paramita menduduki peringkat ketiga di antara puluhan ribu kosmos besar di dunia bawah. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada kerangka kosmos besar dan cahaya suci kosmos besar. Adapun Sue Bian, dia berani menggunakan nama Bian, jadi orang bisa membayangkan betapa luar biasanya dia. Dia dikenal sebagai orang nomor 1 yang hampir abadi di jagat raya nirvana. Bukan hanya itu saja, dia juga bisa menduduki peringkat 20 teratas di antara semua kuasa immortal di lautan semesta. Mereka adalah 20 makhluk hidup terkuat di bawah Dao Abadi. Bab 5193, Situasi Putus Asa. Sue Bian dikenal sebagai salah satu dari 20 makhluk hidup terkuat di bawah Dao Abadi. Perhatikan bahwa ini adalah seluruh samudera alam semesta, termasuk alam Yang dan alam Yin. Ini mengerikan.
Hal ini dikarenakan alam yang memiliki kosmos besar di langit, sedangkan alam yin memiliki kosmos besar di langit kuning. Keduanya berada di puncak alam yang dan alam yin, dan mereka menduduki peringkat pertama di masing-masing sisi. Ras langit biru dan ras langit kuning sangatlah kuno, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka ada. Mereka sangat berbakat, dan tidak ada ras ketiga di lautan semesta yang dapat dibandingkan dengan mereka. Menurut legenda kuno, kedua ras tersebut merupakan makhluk yang lahir dari samudra alam semesta yin yang dan memiliki hubungan dekat dengan samudra alam semesta. Di masa lalu, kelompok orang terkuat hampir selalu ditempati oleh klan langit dan klan langit kuning. Sangat sedikit orang dari alam semesta lain dan ras lain yang dapat bersaing dengan kedua klan langit ini. Di antara kelompok orang terkuat di bawah Dao Surgawi, sebagian besar dari mereka ditempati oleh dua klan surgawi. Sue Bian mampu menduduki peringkat 20 teratas, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Di masa depan, orang ini pasti akan menjadi Raja Dao Abadi. 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan di alam semesta luar sangat gembira. Dengan tindakan Sue Bian, Tang Feng tidak perlu khawatir. Serahkan saja orang ini padaku. Kalian urus saja yang lain. Sue Bian menatap Tang Feng dengan nyala api di matanya, seolah-olah dia tengah mengincar mangsanya. Membunuh. Tang Feng sangat sombong. Dia terlalu malas untuk bicara omong kosong dan menyerang secara langsung. Cahaya pedang mengguncang langit saat menebas Sue Bian. Bunga bakung kebangkitan bermekaran, pedang pemusnah surgawi. Mati, teriak Sue Bian. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang mengerikan meledak. Cahaya pedang dan cahaya pedang tampaknya telah menghancurkan alam semesta dan bertabrakan dalam kekacauan. Seketika, ki pedang dan cahaya pedang yang mengerikan dan tak berujung menyapu ke segala arah. Mundur. Di sekitarnya, 9 makhluk abadi lainnya merasa ngeri. Mereka tidak berani mendekat dan mundur jauh. Sekalipun mereka kuat, mereka takut terseret. Ledakan-ledakan-ledakan. Kecepatan pertukaran Tang Feng dan Sue Bian terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Pada saat ini, wajah semua orang berubah. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli dari alam semesta luar. Mereka semua sangat terkejut. Tang Feng sebenarnya mampu bertarung dengan Sue Bian. Itu mengerikan, mengejutkan, dan tidak dapat dipercaya. Apakah ini masih kosmos besar yang rusak? Ras manusia benar-benar mengerikan. Saat itu, 3 raja manusia yang hebat lahir dan mereka bangkit dengan cepat, hampir masuk ke dalam 10 besar alam yang. Orang-orang dari ras ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Mereka harus dimusnahkan. Benar sekali. Kita harus membunuh mereka hari ini. Ayo kita bersatu dan bunuh yang lain dulu. Setelah itu kita bunuh orang itu. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi raja manusia di masa depan. Para ahli dari alam semesta luar segera mencapai kesepakatan dan menyerang dengan sekuat tenaga. 3 leluhur negara Dewa Changqing dan 2 Dewa Iblis telah bertarung untuk waktu yang lama. Mereka semua terluka dan berdarah. Sedangkan bagi sang raja manusia kecil, dia hanya mampu menahan 6 makhluk abadi 9 kesengsaraan sendirian. Tubuh fisiknya tak tertandingi, tetapi jiwanya tidak sekuat itu. Ketika raja manusia kecil itu berada di puncaknya, jiwanya secara alami sangat kuat. Namun selama bertahun-tahun, wilayah kekuasaannya telah jatuh. Dan ketika ia bertarung dengan Dike, jiwanya bahkan lebih rusak parah, dan masih jauh dari pulih. Di antara ke-6 ahli yang menyerangnya, 2 di antaranya ahli dalam serangan jiwa, yang mampu menangkal raja manusia kecil itu. Selain itu, masih ada 5 lagi makhluk abadi tingkat 9 kesusahan yang tersisa. Awalnya ada 7 orang, tetapi Tang Feng telah membunuh 1 orang dan melukai 1 orang. Orang yang terluka tidak dapat menyerang dalam waktu singkat, jadi hanya 5 orang yang dapat menyerang. 5 makhluk abadi 9 kesengsaraan memusatkan pandangan mereka pada kereta terbang dan bergegas ke arahnya. Membunuh. 5 makhluk abadi 9 kesengsaraan berteriak dan bergegas menuju Phoenix terbang. Tanpa rasa takut, kereta terbang itu melesat maju. Ki iblis yang tak terbatas meledak dan melawan 5 makhluk abadi tingkat 9. Yang mengejutkan adalah kereta terbang itu, dengan basis kultivasi seorang kuaso abadi 8 kesengsaraan, mampu menahan 5 kuaso abadi 9 kesengsaraan untuk sementara. Ahli alam Dewa Changqing sangat gembira. Bisakah mereka menghentikan para ahli dari alam semesta luar hari ini? Namun,
kegembiraannya segera berubah menjadi kemarahan. Situasi di medan perang berubah lagi. Beberapa sosok lagi muncul di udara, semuanya memancarkan aura yang mengejutkan. 9 kesengsaraan kuasi abadi, 9 kesengsaraan kuasi abadi lainnya. 1, 2. Jumlahnya 12. Tidak. Banyak orang berteriak putus asa. Para ahli dari alam semesta luar datang dalam aliran yang tak ada habisnya. Sebelumnya, sudah ada lebih dari 20 makhluk abadi tingkat 9. Sekarang, ada 12 lagi. Bagaimana mereka bisa bertarung? Pada saat ini, bahkan 3 leluhur dari alam Dewa Changqing dan 2 dewa monster dari ras monster tampak putus asa. Lebih dari 30 kuasa abadi kesusahan ke-9, ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Di beberapa kosmos besar yang lemah, tanpa makhluk dao yang abadi, seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan merupakan penguasa alam semesta dan dapat disebut Raja Alam Semesta. Namun sekarang, mereka seperti kubis di pinggir jalan, muncul terus-menerus. Hanya dapat dikatakan bahwa harta karun yang tertinggal di alam semesta purba begitu menarik sehingga bahkan para dewa 9 kesengsaraan pun tidak dapat duduk diam. 9 makhluk abadi semu yang mengalami kesengsaraan ini tidak mungkin berasal dari kosmos besar yang sama. Sangat sulit bagi kosmos besar yang sama untuk mengirim begitu banyak 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan sekaligus. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan ini berasal dari kosmos besar yang berbeda dan berada di alam yang dan yin. Pada saat ini, mereka semua mempunyai ide yang sama, yaitu menyingkirkan para ahli ini di alam semesta yang sunyi ini. Beberapa dari mereka telah tiba lebih awal dan bersembunyi di kegelapan. Beberapa dari mereka baru saja tiba. Namun kini, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Membunuh. Di antara 12 makhluk abadi 9 kesengsaraan baru, 2 di antaranya berteriak dan menyerang Raja Manusia Kecil. Dengan cara ini, 8 makhluk abadi 9 kesengsaraan akan mengepung Raja Manusia Kecil itu. Terlebih lagi, kedua makhluk abadi tingkat 9 ini juga pandai dalam serangan jiwa. Dengan cara ini, Raja Manusia Kecil itu bahkan lebih pasif. Jiwanya terus-menerus diserang, dan orang dapat melihat bahwa gumpalan hujan ringan terus-menerus menghilang dari tubuhnya. Ini merupakan gejala bahwa sebagian jiwa sedang tercerai-berai. Kalau bukan karena jiwa Raja Manusia Kecil yang sudah ditempa berkali-kali dan sangat tangguh, dia pasti sudah lama menghilang. Degup, degup, 2 orang lagi melangkah maju. Mereka menyerang leluhur alam Dewa Changqing, Wunian, dan ras Iblis Phoenix. Leluhur Wunian dan Phoenix sudah bertarung melawan 3 dewa kuasi ke-9 kesengsaraan sendirian. Mereka sangat pasif dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang setelah seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan telah bergabung dengan mereka, situasi mereka segera menjadi sangat buruk. Phoenix menjerit panjang saat salah satu sayapnya tertusuk tombak hitam emas. Darah, daging, dan bulu beterbangan di mana-mana. Leluhur alam Dewa Changqing, Wunian, juga bukan tandingannya. Ia ditebas oleh pedang tempur dan batuk darah. 9 kesengsaraan baru yang hampir abadi telah sepenuhnya mengubah situasi pertempuran. Masih ada 8 dewa ke-9 kesengsaraan yang belum bergerak. Mereka melihat sekeliling medan perang, termasuk medan perang antara Fei Yao dan 5 dewa ke-9 kesengsaraan, medan perang antara 2 leluhur alam Dewa Changqing, dan medan perang Banteng Hijau. Mereka semua bertarung satu lawan banyak, dan jika lebih banyak kekuatan bergabung, situasinya akan menjadi berat sebelah. Kamu tidak bisa melakukannya sendirian, bawalah beberapa lagi. Teriakan keras terdengar dari kedalaman kehampaan di kejauhan, diikuti oleh suara pedang. Beberapa cahaya pedang yang mengerikan meledak dan menebas 8 makhluk abadi tingkat 9 yang tersisa. Itu adalah leluhur pedang. Bab 5194 Boneka Abadi. Leluhur pedang terlarang, Tang Feng, menyerang saat ia sedang bertarung dengan Sue Bian. Ia menebaskan cahaya pedang yang mengerikan dan ingin menyeret 8 makhluk abadi 9 kesengsaraan yang tersisa ke dalam pertempuran sendirian. Dia tahu betul bahwa jika 8-9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan menyerang, yang lainnya pasti akan mati. Aku lawanmu. Sue Bian meraung. Tang Feng terlalu meremehkannya. Saat bertarung dengannya, dia sebenarnya ingin menarik orang lain ke dalam pertempuran. Namun, saat pertempuran berlanjut, ia merasakan tekanan yang lebih besar padanya. Ia merasa cahaya pedang lawannya tidak ada habisnya. Lambat laun, ia justru berada di pihak yang kalah.
Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Siapakah dia? Dia adalah ahli nomor 1 di bawah Dao Abadi di Kosmos Agung Paramita. Dia bisa masuk dalam peringkat 10 besar di antara para dewa semu di seluruh dunia bawah. Terlepas dari orang-orang aneh dari ras langit kuning, dia hampir tak terkalahkan di bawah Dao Abadi. Namun, seseorang di kosmos besar yang rusak benar-benar dapat menekannya. Dia menjerit panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan, tetapi sia-sia. 89 makhluk abadi tingkat kesengsaraan menyerang bersama-sama dan menghalangi cahaya pedang Tang Feng. Dasar orang sombong. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Seorang semi-abadi 9 kesengsaraan mendengus. Benar sekali. Kita bisa menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Orang lain mengangguk. Mereka yang mampu mencapai tahap semi-abadi 9 kesengsaraan bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi saat mereka masih muda dan semuanya adalah ahli yang sombong. Mereka sangat tidak senang karena Lu Ming akan menyerang mereka saat bertarung dengan Sue Bian. Beberapa dari mereka telah mengubah target mereka dan berencana bekerja sama dengan Sue Bian untuk menyingkirkan Tang Feng. Wus, wus, wus. Pada saat yang sama, 5 dewa kuasi ke-9 kesengsaraan bergegas ke medan perang antara Tang Feng dan Sue Bian Bin dan menyerang Tang Feng. Ekspresi Sue Bian gelap, tetapi dia tidak menolak bantuan orang-orang ini. Dia sangat jelas bahwa dia sendiri tidak dapat melakukan apapun terhadap Tang Feng hari ini. Dia harus bergabung dengan yang lain. Dengan penambahan 5 dewa kuasi ke-9 kesengsaraan, tekanan pada Tang Feng meningkat pesat. Serangannya melambat dan menjadi kurang ofensif dan lebih defensif. Masih ada 39 kesengsaraan kuasi abadi yang belum bergerak. Wah! Salah satu dari mereka bergerak dan ikut bertempur untuk membunuh kereta terbang itu. Dengan cara ini, sebanyak 6 makhluk abadi 9 kesengsaraan mengepung dan membunuh Fei Yao. Tak peduli seberapa hebatnya kereta terbang itu, ia tidak dapat menandinginya. Bagaimanapun, dia hanya seorang kuasa abadi 8 kesengsaraan dan memiliki 1 kesengsaraan abadi lebih sedikit daripada yang lain. Sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk dapat melawan 5 dari mereka. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang pamungkas, mendorong kekuatan bertarungnya hingga titik ekstrim dalam waktu singkat. Kereta terbang itu pasti akan kalah jika berlarut-larut. Pada saat ini, 9 makhluk abadi kesusahan lainnya ikut bergabung dalam pertempuran, langsung menghancurkan keseimbangan. Kedua cahaya pedang itu menebas muka dan kepala kereta terbang itu. Di atas kepalanya, sebuah pagoda ditekan, dan di belakangnya, sebuah tombak panjang ditusuk. Pedang dan tombak diarahkan ke titik vital dan tian kereta terbang itu. Ayo! Teriak kereta terbang itu. Ki iblis melesat ke langit dan langit dipenuhi hujan bunga. Mereka berubah menjadi cahaya pedang tak terbatas dan menebas ke segala arah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir, mengguncang alam semesta. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan para dewa kuasi 9 kesengsaraan akan terkejut. Kalau pertarungannya 1 lawan 1, dia bisa melukai seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dalam sekejap. Namun, jumlah mereka ada 6. 5 di antaranya berhasil diblokir, tetapi cahaya bilah pedang berhasil menembus pertahanan kereta terbang itu dan hampir memotongnya menjadi 2. Kereta terbang itu terlempar, wajahnya sedikit pucat, dan luka mengerikan muncul di dadanya. Pada lukanya, ada banyak kilatan bilah pisau kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang yang terus-menerus menghancurkan tubuh kereta terbang itu. Kereta terbang itu mengedarkan kekuatan asal terlarangnya untuk menghilangkan kilatan pedang dan segera pulih dari luka-lukanya. Tidak mudah untuk pulih setelah terkena pedang pemusnahku. Mari kita hancurkan dia sekaligus. Dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan yang memegang pedang berteriak keras, dan cahaya pedang menerobos langit dan melancarkan serangan gila. 5 lainnya sama saja. Serangan mereka yang mengerikan hampir menenggelamkan kereta terbang itu. Kereta terbang itu hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Untuk sementara, ia tidak bisa melawan. 29 makhluk abadi kuasi kesusahan lainnya yang belum bergerak juga bergerak. Salah satu dari mereka bergabung dalam pertempuran dan menyerang banteng hijau. Salah satunya adalah wanita tua berambut putih yang telah bergabung dalam pertempuran untuk membunuh Changqing. Mereka berdua memang tidak sebanding pada awalnya, dan sekarang keadaan menjadi benar-benar berat sebelah. Asyik, banteng hijau mengeluarkan desisan panjang saat salah satu kakinya terpotong,
dan darah mengotori pengendali lapangan. Rambut wanita tua berambut putih itu acak-acakan, dan dadanya telah dilubangi. Mati. Para ahli yang mengelilingi mereka menyerang mereka dengan ganas. Kali ini, kepala banteng hijau itu terpenggal. Seseorang meninju dan meledakkan kepala banteng hijau itu. Tidak, setan Phoenix menjerit panjang, ingin menolong. Namun, dia sudah dikepung oleh 4 makhluk abadi tingkat 9 dan berada dalam situasi yang genting. Pada saat ini, dia terganggu dan hampir kehilangan akal sehatnya. Yang lainnya juga tidak dapat membantu. Tragis sekali kejadian itu. Meskipun makhluk dari alam semesta purba itu kuat, jumlah mereka terlalu sedikit dan mereka menghadapi terlalu banyak ahli. Masing-masing dari mereka dikepung oleh banyak ahli dan sulit bagi mereka untuk melindungi diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Sialan, sialan. Liu Song, Lu Ming, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Seluruh tubuh mereka gemetar dan mata mereka merah. Mereka benci karena basis kultivasi mereka terlalu rendah, dan mereka benci karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Aku ingin bertarung, aku ingin bertarung. Pedang patah Raja Manusia, hiduplah kembali dan berikan aku kekuatan. Lu Ming menggeram dan mengeluarkan pedang Raja Patah Manusia, mengantisipasi kebangkitannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dicurahkannya, Raja Pedang Patah Manusia itu tidak memberikan reaksi sedikitpun. Desir. Pada saat ini, auman banteng bergema di seluruh alam semesta. Meskipun kepala banteng hijau telah dipenggal, ia tidak akan mati selama jiwanya tidak hancur. Kepalanya tumbuh kembali dan darah pertempurannya mendidih. Dia tiba-tiba melesat keluar dan menghantam makhluk abadi 9 kesengsaraan. Dada makhluk abadi 9 kesengsaraan ini ambruk, dan bahkan baju pelindungnya hancur. Tulang dan dagingnya beterbangan kemana-mana. Dia terluka parah. Akan tetapi, serangan kedua makhluk itu semuanya mengenai si banteng hijau dan mencabik-cabik tubuhnya. Akan tetapi, banteng hijau itu masih belum mati, dan tubuhnya beregenerasi dengan cepat. Alam semesta purbaku pasti akan bangkit. Bunuh, aku akan membunuh kalian semua orang tercela. Banteng hijau itu meraung keras. Ia mengabaikan luka-lukanya dan serangan-serangan yang lain dan fokus pada orang yang terluka. Asyik. Banteng hijau berubah menjadi cahaya hijau dan menyerbu ke arah makhluk abadi 9 kesengsaraan yang terluka, menenggelamkannya dalam cahaya hijau. Datanglah dan selamatkan aku. Suara ketakutan dari makhluk abadi 9 kesengsaraan itu datang dari cahaya terang. Kamu berani membunuh. Dua lainnya memperlihatkan jurus mematikan mereka dan menyerang banteng hijau. Daerah itu telah hancur total. Ledakan. Kemudian, terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga dan teriakan melengking. Teriakan itu datang dari 9 makhluk abadi kesusahan yang terluka. 9 makhluk abadi kesengsaraan itu telah terbunuh sepenuhnya. Namun, banteng hijau juga membayar harganya dengan nyawanya. Jiwanya telah terkoyak dan hancur. Ledakan. Lampu hijau tiba-tiba mendidih dan 2 makhluk abadi 9 kesengsaraan dengan cepat mundur dari lampu hijau. Salah satu dari mereka compang-camping dan jelas menderita cedera berat. Dia akhirnya mati. Jadi bagaimana jika dia abadi? Dia tetap akan mati. Seorang semi-abadi 9 kesengsaraan mendengus. Cahaya hijau yang telah diubah oleh si banteng hijau dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, hanya bayangan yang muncul di kehampaan. Banteng hijau. Burung Phoenix meraung. Bab 5195, Tang Feng bersujud di jalur abadi. Burung Phoenix meraung, suaranya penuh amarah dan kesedihan. Dia tahu bahwa si banteng hijau telah jatuh. Itu hanya ilusi, sisa jejak si banteng hijau. Teman lama, selamat tinggal. Hantu banteng hijau melirik ke arah Phoenix lalu dengan cepat meredup, hampir menghilang sepenuhnya. Saya sangat yakin bahwa tanah yang tidak tercemar akan muncul di sini dan kembali ke masa kejayaannya. Sayangnya, saya tidak akan dapat melihatnya. Penerus, aku akan serahkan alam semesta purba kepadamu. Suara terakhir banteng hijau bergema di alam semesta saat sosok ilusinya benar-benar lenyap dan menghilang dari dunia. Pada saat ini, alam semesta berguncang dan langit sungai tampak redup, seolah sedang berduka atas jatuhnya seorang yang abadi. Ah! Phoenix menjerit panjang dan melancarkan serangan balik dengan ganas. Sayapnya seperti bilah surgawi, dan ia mengirim 9 kesengsaraan semi-abadi terbang, menyemburkan darah. Namun, dia hanyalah satu orang.
Diserang oleh orang lain, dia juga terluka, dan langit dipenuhi dengan bulu Phoenix. Orang-orang lain di alam semesta purba juga mendidih dengan darah, dan para iblis meraung dengan sekuat tenaga mereka. Pedang patah Raja Manusia, hidupkan kembali untukku. Bukankah kau pedang Raja Manusia? Sekarang alam semesta yang sunyi sedang menghadapi saat kritis, mengapa kau tidak menghidupkannya kembali dan membawaku ke medan perang? Lu Ming menggeram. Asyik, kali ini, pedang patah Raja Manusia bereaksi. Pedang, kemari. Rambut panjang leluhur pedang Tang Feng berkibar tertiup angin bagaikan dewa. Dengan suara gemuruh, semua pedang di alam semesta bergetar seolah-olah sedang berziarah. Pada saat ini, selama berada di alam semesta purba, dimanapun berada, selama menjadi pedang tempur, pedang itu akan sedikit bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang tempurku bergerak? Di berbagai belahan alam semesta, banyak ahli dari alam semesta luar yang kebingungan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pedang tempur mereka. Bahkan keberadaan pada tingkat kuasi abadi pun sama. Pedang Raja Manusia yang patah di tangan Lu Ming melonjak lebih keras lagi. Kemudian, pedang itu terlepas dari tangannya dan menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, pedang itu muncul di tangan leluhur pedang Tang Feng. Setelah pedang Raja Manusia patah muncul di tangan Tang Feng, pedang itu meledak dengan aura yang mengejutkan. Cahaya pedang yang mengerikan menebas. Sue Bian dan yang lainnya yang menyerangnya mundur dengan cepat untuk menghindari cahaya pedang itu. Senjata abadi yang rusak, apakah kau ingin menghancurkan alam semesta purba sepenuhnya? Ekspresi wajah Sue Bian tampak gelap. Pada saat yang sama, sebuah pedang muncul di tangannya. Itu juga merupakan senjata abadi yang rusak. Aura mengerikan muncul dari pedang itu. Ledakan. Aura pedang patah Raja Manusia bertabrakan dengan aura bilah pedang pertempuran, dan alam semesta bergemuruh. Wajah orang lain berubah. Bahkan senjata surgawi yang rusak pun sangat kuat saat diaktifkan secara ekstrim. Alam semesta yang rusak mungkin tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang, seperti Wanggu dari kosmos besar Sungai Dunia Bawah, telah membawa senjata abadi yang rusak, mereka tidak menggunakannya kecuali ketika mereka telah menghancurkan segel alam Dewa Azure yang pucat. Mereka takut akan hal ini. Leluhur pedang itu mendengus dan mengayunkan pedangnya, memaksa yang lain mundur. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melepaskan diri dari pengepungan. Setelah dia berhasil keluar dari pengepungan, dia menyerbu ke arah alam Dewa Changqing dan mendarat di gunung tertinggi. Dalam sekejap, aura Tang Feng tampak menyatu dengan alam Dewa Changqing. Auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Setelah itu, sebuah pagoda kecil seukuran ibu jari muncul di tangan Tang Feng. Pagoda itu tampak seperti terbuat dari batu giok halus. Wah, hancur. Tang Feng menghancurkan pagoda itu. Saat berikutnya, sebuah benua muncul dari udara tipis dan meluas dengan cepat. Pada akhirnya, benua itu menyatu dengan cermin surgawi Azure. Ada sebagian tanah yang hilang, dan itu sama dengan bagian lainnya di sisi Changqing, menyatu dengan sempurna. Pecahan jantung alam semesta, itu adalah pecahan jantung alam semesta. Dia juga memiliki sepotong di tangannya. Banyak orang berteriak. Yang lainnya terkejut. Tang Feng sebenarnya juga memiliki pecahan jantung alam semesta. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, dua bagian jantung alam semesta telah menyatu. Jantung alam semesta telah muncul semuanya. Lu Ming bergumam. Seseorang dari alam semesta luar telah memperoleh dua. Sekarang, Tang Feng mengambil satu dan yang lainnya adalah alam Dewa Changqing. Potongan terakhir adalah cincin kekacauan, yang ada di tangan Lu Ming. Totalnya 5 buah, semuanya hadir. Ledakan. Saat dua bagian jantung alam semesta menyatu, aura kuno yang dipancarkannya menjadi lebih intens. Aura Tang Feng, di sisi lain, menyatu dengan pecahan jantung alam semesta dan menjadi lebih kuat. Itu seperti asap serigala, menggulung ke atas. Dia ingin mengetuk gerbang abadi dan menerobos ke alam abadi. Seorang semi-abadi 9 kesengsaraan dari alam semesta luar berseru. Dia bersujud di tengah pertempuran hebat. Orang ini gila. Hanya ada dua bagian dari jantung alam semesta. Itu sama sekali tidak lengkap, dan hukum serta tatanannya kacau. Mustahil baginya untuk berhasil menerobos. 9 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan berbicara satu demi satu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk tunduk pada jalan keabadian dan menjadi abadi?
Jalan bersujud abadi bisa dikatakan lebih berbahaya daripada jalan 9 kesengsaraan abadi. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak makhluk abadi 9 kesengsaraan yang terjebak di langkah ini. Bahkan dalam sejarah, banyak makhluk abadi 9 kesengsaraan telah jatuh di langkah ini, berubah menjadi abu, dan menghilang. Terlebih lagi, itu hanya terjadi ketika lingkungannya sempurna dan dia sudah sepenuhnya siap. Mustahil untuk merobohkan jalan abadi itu di lingkungan alam semesta purba. Jangan ceroboh. Gunakan semua kekuatanmu untuk menghentikannya. Kata Suebian. Dia tidak tahu mengapa, tetapi secara naluriah dia merasakan bahaya terhadap Tang Feng. Dia sendiri adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara para jenius yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa keberadaan pada level ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Mereka seringkali dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menciptakan keajaiban. Meski kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, dia tetap ingin menghancurkannya saat masih dalam buayan. Suebian mengaktifkan pedang abadi miliknya yang patah dan menyerang Tang Feng. Tang Feng mengacungkan pedang Raja Manusia yang patah. Pedang dan bilah pedang saling beradu, dan dunia bergemuruh serta alam semesta berguncang. Untungnya, Tang Feng berdiri di atas pecahan jantung alam semesta. Terlebih lagi, pada saat ini, kedua pecahan jantung alam semesta telah menyatu dan sebagian besar kekuatannya telah diserap oleh jantung alam semesta, sehingga tidak menyebabkan turbulensi apapun di alam semesta. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di pedang di tangan Suebian. Sosok itu tak terkalahkan dan memiliki aura yang sangat kuat. Itu adalah sosok pemilik pedang sebelumnya. Suara ini mengulurkan tangan besar dan meraih Tang Feng. Akan tetapi, pada saat ini, muncul pula sesosok manusia di atas pedang patah raja. Ayah! Raja manusia kecil itu meraung. Sosok ini persis seperti tubuh seorang raja manusia. Itu adalah Raja Manusia Suanyuan. Namun, ini bukanlah wasiat yang ditinggalkan oleh Raja Manusia Suanyuan. Itu hanyalah kekuatan pedang Raja Manusia yang telah pulih. Karena selalu berada di sisi Raja Manusia Suanyuan, bentuknya sama dengan milik Raja Manusia. Kedua sosok itu bertabrakan di udara. Kedua senjata langit yang rusak itu berada dalam jalan buntu. Bunuh. Hentikan dia dari menerobos. Suebian menyerang ke arah Tang Feng. 5 dewa kuasi ke-9 kesengsaraan lainnya juga bergegas menuju Tang Feng untuk menghentikannya menerobos. Enyah. Mati. Tang Feng berteriak dingin. Dia memegang pedangnya dan menebaskan pedang Qi yang mengejutkan, menyapu Suebian dan 6 ahli lainnya. Suebian sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari Tang Feng. Dia menerobos lapisan cahaya pedang dan tiba di depan Tang Feng. Dengan adanya 6 orang ahli di sekelilingnya, aura Tang Feng yang meningkat menjadi terhalang. Termasuk kami. 2 makhluk abadi tingkat 9 yang telah mengepung banteng hijau juga menyerang Tang Feng. 8 ahli mengepung Tang Feng. Bab 5196, Luming bergabung dalam pertempuran. 8 master mengepung Tang Feng, dan dengan seorang ahli seperti Suebian, terobosan Tang Feng terhalang. Situasinya tidak baik. Melawan 8 ahli sendirian, ditambah seorang ahli seperti Suebian, terlalu mengada-ada. Belum lagi menerobos, akan sulit bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa gerakan, Tang Feng terluka dan dipukul oleh Suebian. Tubuhnya berlumuran darah. Sebenarnya, situasi Tang Feng tidaklah yang terburuk. Yang lainnya bahkan lebih buruk. Semua orang terluka, dan situasinya tidak baik. Hentikan mereka. Kita harus menghentikan mereka dan biarkan Tang Feng menerobos. Hanya dengan menerobos dan menjadi abadi, akan ada harapan bagi alam semesta yang sunyi. Kereta terbang itu berteriak dan bertarung dengan sekuat tenaga, ingin menyerang Tang Feng. Dia hampir berubah menjadi Dao. Dia berlumuran darah dan kekuatan asalnya mendidih. Dia terus-menerus menangkis serangan 2 dewa 9 kesengsaraan dan akhirnya membayar harga tertentu. Dia akhirnya keluar dari pengepungan dan mendekati Tang Feng. Dia menyerang terus-menerus dan menghalangi kedua orang itu untuk Tang Feng. Di sisi lain, Raja Manusia kecil itu meraung marah. Dia mengabaikan pertahanannya sendiri dan menggunakan tubuh Raja Manusianya untuk menahan serangan pihak lain. Dia juga keluar dari pengepungan dan mendekati Tang Feng, ingin menghalangi yang lain untuk Tang Feng. 3 leluhur dari alam Dewa Changqing dan Phoenix tidak dapat keluar dari pengepungan. Mereka berada dalam situasi yang genting dan dapat mengikuti jejak banteng hijau kapan saja. Sayangnya,
Jumlah mereka terlalu sedikit. Kereta terbang dan Raja Manusia Kecil itu dekat dengan Tang Feng, dan lebih dari selusin makhluk abadi tingkat 9 yang mengepung mereka juga telah datang. Mereka masih dalam situasi pasif. Ah, aku ingin membunuh musuh. Liu Song, Yao Ye, dan yang lainnya bersorak, berharap mereka bisa ikut bertempur. Darah Luming mendidih. Darah pertempurannya membara. Pada saat ini, kristal darah di lautan kesadaran Luming tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dengan suara keras, kristal itu meledak dan berubah menjadi energi yang melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuh Luming. Gelombang energi ini terlalu kuat. Lapisan cahaya merah darah menggantung di permukaan tubuh Luming. Pada saat yang sama, sebuah suara terngiang di benak Luming. Demi alam semesta purba dan umat manusia, aku akan mati di medan perang. Sekarang, aku akan meminjamkanmu sisa kekuatan dan kekuatan jiwaku. Bunuh. Begitu dia selesai berbicara, Luming merasakan jiwanya terbungkus dalam lapisan energi jiwa yang sangat kuat. Penguasa dinasti surgawi agung tertinggi. Luming paham bahwa ini adalah penguasa dinasti surgawi Taisang. Di ibu kota surgawi agung tertinggi, penguasa dinasti surgawi agung tertinggi memurnikan musuh besarnya dan meninggalkan sepotong kristal darah. Di dalam kristal darah itu bahkan ada setitik jiwa penguasa dinasti surgawi tertinggi. Luming pernah menduga bahwa penguasa dinasti surgawi agung-agung mungkin dapat menggunakan ini untuk terlahir kembali. Akan tetapi sekarang, penguasa dinasti surgawi agung-agung telah menghancurkan kristal darahnya sendiri dan meminjamkan kekuatannya kepada Luming, yang ingin ikut serta dalam pertempuran. Dia telah memotong semua rute pelariannya. Dalam sekejap, Luming telah mengetahui hal ini. Dia merasakan gelombang kesedihan dan kemarahan di hatinya. Membunuh. Luming menggeram dan melangkah maju. Kehampaan itu meledak dan pada saat berikutnya, Luming muncul di medan perang kuasi abadi 9 kesengsaraan. Dia melayangkan pukulan ke arah makhluk abadi 9 kesengsaraan yang sedang mengelilingi leluhur yang tidak punya niat. Dia adalah seorang semi-abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung. Pukulan ini penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Luming merasa pukulannya dapat menghancurkan dan melenyapkan segalanya. Itulah sisa-sisa kekuasaan sang penguasa dinasti surgawi agung. Orang macam apa penguasa dinasti surgawi tertinggi? Pada puncaknya, dia adalah Raja Dao Abadi, dan bahkan kristal darah yang tertinggal sangat mengerikan. 9 kesengsaraan kuasi abadi dari kosmos cahaya suci yang agung itu terkejut. Dia bahkan tidak repot-repot menyerang primogenitor yang tidak memiliki niat saat dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Armor suci langit yang mendalam, 10.000 pedang suci. Lelaki itu melolong dengan marah, dan sebuah baju besi besar terbentuk di sekujur tubuhnya, membungkus tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, cahaya itu mengembun menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan menebas Luming. Ini bukan teknik asli, tetapi teknik kuasi abadi. Teknik kuasi abadi biasanya lahir dari teknik abadi. Kekuatan perpanjangan dari fondasi teknik abadi secara alami jauh lebih rendah daripada teknik abadi, tetapi jauh lebih kuat daripada teknik asal. Ada juga orang-orang luar biasa yang berevolusi dari teknik asal mereka sendiri menjadi teknik kuasi abadi. Tentu saja, situasi seperti ini sangat langka dan jarang terlihat sepanjang sejarah. Namun, teknik kuasi abadi semacam ini seringkali sangat kuat. Teknik ini paling cocok untuk tubuh seseorang, dan kekuatan yang dikeluarkannya lebih kuat daripada teknik kuasi abadi yang lahir dari teknik abadi. 9 kesusahan kuasi abadi dari kosmos cahaya suci yang agung secara alami tidak memiliki bakat seperti itu. Teknik kuasi abadinya berasal dari teknik abadi dari seorang tokoh besar tertentu di kosmos cahaya suci yang agung, tetapi itu juga sangat kuat. Tetapi sekarang, ia tidak dapat menahan pukulan Luming. Tinju Luming terbungkus lapisan cahaya merah darah. Pedang suci yang dipadatkan oleh kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar cahaya suci hancur. Tinju itu tidak berhenti, terus membombardir baju besi pihak lain. Ledakan. Baju zirah itu bergetar hebat, dan retakan-retakan tebal muncul di atasnya. Akhirnya, baju zirah itu meledak dengan keras. Dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos agung cahaya suci itu mendengus saat ia mundur ratusan ribu mil. Ia kemudian memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Dapat dilihat bahwa dadanya telah ambruk, hampir tertusuk oleh kekuatan tinjunya. Anda
Pria itu mengamati Lu Ming dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa Lu Ming hanya berada di alam asal. Namun, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Hati-hati, ada kekuatan ahli yang melekat di tubuhnya. Dia menggunakannya untuk menyerang. Seseorang meraung. Orang-orang ini semuanya adalah makhluk abadi tingkat 9 dan memiliki pandangan ke depan yang unik. Tentu saja, mereka dapat melihat latar belakang Lu Ming sekilas. Namun, sosok Lu Ming tidak berhenti. Dia terus membunuh makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar cahaya suci. Lu Ming baru saja melukai orang ini dengan pukulan. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan terus-menerus meninju. Dalam sekejap, dia telah meninju ratusan kekuatan tinju. Pada saat ini, dia merasa ada kekuatan yang tak terbatas dalam tubuhnya yang harus dia keluarkan. Karena itu, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan penuh. Lebih dari 100 kekuatan tinju langsung menenggelamkan pihak lain. Ledakan. Pada akhirnya, pihak lain meledak dengan kekuatan tinju yang memenuhi langit. Namun, dia tidak mati. Seberkas cahaya melilit tubuhnya yang hancur dan menghilang ke kejauhan sebelum dia muncul kembali. Dia tidak mati bahkan setelah ini. Wajah Lu Ming muram. Baru setelah pertarungan sungguhan, dia menyadari kengerian seorang makhluk abadi tingkat 9. Vitalitasnya terlalu kuat, dan dia seperti makhluk abadi. Tubuhnya hancur, dan jiwanya hampir musnah, tetapi dia tetap tidak mati dan selamat. Tidak mengherankan bahwa sejak dimulainya perang, hanya banteng hijau yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyeret satu orang dan satu orang dibunuh oleh leluhur pedang Tang Feng. Selain itu, tidak ada 9 dewa kesengsaraan yang tewas dalam pertempuran. Keberadaan semacam ini telah melalui 9 kesengsaraan abadi dan telah membentuk dirinya menjadi sangat kuat. Jika kesengsaraan abadi tingkat ke-9 pun tidak dapat membunuhnya, seberapa kuat vitalitasnya. Namun, meskipun orang ini tidak mati, dia terluka parah. Auranya lemah dan dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran dalam waktu dekat. Orang ini juga tahu situasinya sendiri dan mundur dengan panik, ingin meninggalkan medan perang. Lu Ming tidak mengejarnya. Jika dia fokus mengejar orang ini, kemungkinan besar dia akan bisa membunuhnya sepenuhnya pada akhirnya. Namun, itu akan menundanya dalam waktu yang lama. Situasi yang lain tidak baik, dan mereka dapat mengikuti jejak banteng hijau kapan saja. Dia harus membantu orang lain terlebih dahulu. Bab 5197, Pecahan Hati Alam Semesta telah lolos. Asyik, pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benak Lu Ming. Dia membuat keputusan dalam sekejap. Tanpa henti, dia berbalik dan menuju medan perang lainnya. Medan perang dua leluhur lainnya dari alam Dewa Changqing. Kedua leluhur itu sudah berkumpul bersama, tetapi para ahli yang mengepung mereka juga berkumpul bersama. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan terluka parah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mereka akan mengikuti jejak si banteng hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming tiba, dia mengayunkan tinjunya dengan liar. Kekuatan tinju yang dahsyat itu menghancurkan kehampaan dan melesat menuju makhluk abadi 9 kesengsaraan. Makhluk abadi 9 kesengsaraan ini juga batuk darah dan mundur, wajahnya pucat. Di kejauhan, Liu Song, Yao Ye, dan yang lainnya tercengang. Mereka tak habis pikir, bagaimana mungkin Lu Ming yang bersama mereka, bisa tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dahsyat seperti itu dan melukai dua makhluk abadi tingkat 9 kesusahan secara berturut-turut. Namun yang menyertainya adalah kegembiraan. Baiklah. Melihat Lu Ming telah melukai makhluk abadi tingkat 9 kedua, Liu Song dan yang lainnya bersorak kegirangan. Mereka berharap bisa seperti Lu Ming dan menyerbu ke medan perang. Jangan biarkan dia menghancurkanmu satu persatu. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Seorang dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar Yuking berteriak dan menyerang Lu Ming. Lebih tepatnya, mereka adalah dua makhluk abadi dengan 9 kesengsaraan. Awalnya ada 3 dewa kuasi 9 kesengsaraan di kosmos agung Yuking yang telah bergabung untuk membunuh banteng hijau. Salah satu dari mereka dibawa pergi oleh banteng hijau sebelum dia mati, dan yang lainnya terluka parah. Yang tersisa awalnya berpartisipasi dalam serangan terhadap Tang Feng. Pada saat ini, dia dan ahli lainnya menyerbu ke arah Lu Ming. Dua cahaya pedang yang mengerikan menebas Lu Ming seolah membelah langit dan bumi.
Lu Ming mengayunkan tinjunya dan menghancurkan dua cahaya pedang untuk menemui dua penguasa kosmos besar Yuking. Namun, serangan lain diarahkan ke Lu Ming dari arah lain. Itu adalah seorang ahli yang telah mengepung iblis Phoenix. Pria itu meninggalkan Phoenix dan menyerang Lu Ming. Ketiga ahli itu menerkam Lu Ming bagaikan kilat. Lu Ming berhenti dan mengayunkan tinjunya. Kekuatan tinjunya sangat dahsyat saat ia melawan ketiga petarung itu. Teknik asli Lu Ming tidak berguna dalam pertempuran tingkat ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Lu Ming mengandalkan kekuatan kasar dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Ia bertarung melawan tiga ahli dan masih unggul. Namun, itu adalah yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Ketiga ahli itu telah bekerja sama untuk membubarkan kekuatan Lu Ming. Mustahil bagi Lu Ming untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Namun, dengan partisipasi Lu Ming, tekanan pada yang lain sedikit berkurang. Serangan Lu Ming telah melukai dua Dewa Sembilan Kesengsaraan, yang telah mundur dari medan perang untuk memulihkan diri. Hal ini telah menarik perhatian tiga Dewa Sembilan Kesengsaraan lainnya, sehingga tekanan pada tiga leluhur alam Dewa Changqing, Phoenix Klan Iblis, Tang Feng, Fei Yao, dan Raja Manusia Kecil telah sedikit berkurang. Tang Feng berdiri di atas dua pecahan jantung alam semesta. Auranya menyatu dengan mereka, dan auranya bangkit sekali lagi. Dia ingin mengetuk pintu abadi di sini dan menerobos ke alam abadi. Asyik, pada saat ini, dua pecahan jantung alam semesta telah menyatu menjadi benua baru. Benua itu memancarkan energi tak terlihat yang memenuhi seluruh alam semesta purba. Seluruh alam semesta purba dapat merasakannya, terutama pecahan-pecahan benua. Semuanya bergetar dan beresonansi dengannya. Sisi lain alam semesta berada jauh dari alam Dewa Changqing. Di sebuah reruntuhan kuno, sekelompok ahli ditempatkan di sini. Mereka adalah orang-orang dari kosmos besar Yuking yang sementara ditempatkan di sini. Dan Ying dan Dan Xiong keduanya ada di sini. Setelah Dan Ying memperoleh sepotong jantung alam semesta, dia mengasingkan diri di sini, berharap dapat sepenuhnya memurnikan pecahan jantung alam semesta dan menyatukannya dengannya. Dengan tingkat kultivasi Dan Ying, tidaklah mudah untuk memurnikan sekeping jantung alam semesta secara tuntas, dan akan memerlukan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, pecahan jantung alam semesta milik Dan Ying mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa pecahan jantung alam semesta tiba-tiba bergetar hebat? Ekspresi Dan Ying berubah drastis saat dia memegang sebuah gelang. Di kosmos besar Yuking, sebuah fragmen dari jantung alam semesta telah disempurnakan menjadi harta karun spasial melalui sebuah formasi susunan. Inilah gelang itu. Berdengung. Gelang itu bersinar dan bergetar semakin hebat, dan Ying tampaknya tidak mampu mengendalikannya. Apa yang sedang terjadi? San Xiong bergegas mendekat dan bertanya. Entahlah. Aku merasa tak bisa mengendalikannya lagi. Aku akan terbang menjauh. Ekspresi wajah San Xiong berubah jelek. Pada saat itu, semakin banyak tokoh yang turun. Mereka semua adalah ahli dari kosmos agung Yuking dan tidak ada yang kekurangan makhluk abadi. Hanya sebagian kecil dari kosmos agung Yuking yang telah menaklukkan alam Dewa Changqing. Masih banyak ahli yang tertinggal. Lagi pula, pecahan jantung alam semesta di tangan Dan Ying belum sepenuhnya disempurnakan, dan dia harus khawatir tentang orang lain yang diam-diam menyerangnya. Kaca. Pada saat ini, retakan padat muncul di gelang itu, lalu meledak dengan keras. Sebuah fragmen jantung alam semesta muncul dan dengan cepat membesar. Pecahan jantung alam semesta terlepas dari kendali Dan Ying. Dengan sedikit getaran, kekosongan itu pecah, dan ia mencoba menerobos kekosongan itu. Serpihan hati alam semesta berusaha melarikan diri. Hentikan, hentikan. Dan Ying meraung. Para ahli kuasi abadi dari kosmos agung Yuking telah bergerak. Mereka melepaskan kekuatan mereka dalam upaya untuk menyegel pecahan jantung alam semesta. Namun, pecahan jantung alam semesta bergetar dan terlepas dari kekuatan-kekuatan ini. Ia menerobos kekosongan dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ah, pecahan hatiku dari jantung alam semesta, pecahan hatiku dari jantung alam semesta, ambilkanlah kembali untukku. Dan Ying mengeluarkan teriakan histeris. Kondisi mentalnya telah hancur total. Pecahan jantung alam semesta adalah fondasi daunnya. Dengan bantuan pecahan alam semesta terkini, bukan saja bakat dan potensinya akan meningkat pesat, tetapi ia juga akan mampu dengan cepat melampaui kesengsaraan abadi tingkat ke-9 dan mencapai Dao abadi. Dia bahkan dapat menggunakan ini untuk menjadi Raja Dao abadi.
Raja Dao Abadi juga dikenal sebagai Raja Abadi. Raja para dewa. Bahkan di seluruh samudera semesta, Raja-Raja Abadi merupakan penguasa dan penguasa tertinggi. Banyak kosmos besar bahkan tidak memiliki dewa, apalagi Raja Abadi. Di kosmos besar Yuking, Raja-Raja Abadi merupakan tokoh utama dan jumlah mereka hanya sedikit. Selain kakak laki-lakinya, San Xiong, yang merupakan monster yang jarang terlihat, siapa lagi yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa menginjakkan kaki di dunia ini? Dengan bakatnya sendiri, dia bahkan mungkin tidak memiliki peluang 100% untuk menjadi abadi, apalagi menjadi Raja Abadi. Sama sekali tidak ada harapan. Namun, dengan pecahan jantung alam semesta, masih ada harapan. Namun kini, harapan itu telah sirna. Harapan itu telah lepas dari tangannya. Bagaimana mungkin ia tidak menjadi gila? Mengejar. Makhluk setengah abadi dari kosmos agung Yuking melesat di udara sambil mengejar, tetapi tidak ada jejak pecahan jantung alam semesta. Situasi yang sama terjadi di sisi lain alam semesta. Di tulang kosmos besar dunia bawah, ada juga seorang jenius yang telah memperoleh pecahan jantung alam semesta. Namun, pada saat ini, pecahan jantung alam semesta ini juga telah melarikan diri dan pergi melalui langit. Alam Dewa Changqing. Ledakan. Ledakan. Kehampaan itu meledak, dan dua benua tiba-tiba muncul, menyatu dengan benua di bawah kaki Tang Feng. Kedua benua yang muncul tiba-tiba ini secara alami adalah dua pecahan jantung alam semesta milik Dan Ying dan yang lainnya. Itu adalah pecahan inti alam semesta. Brengsek. Para ahli dari kosmos besar Yuking dan kosmos besar kerangka berteriak dengan marah dengan ekspresi jelek. Bab 5198, Penembak Jitu Gila, sulit menembus jalur abadi. Ekspresi para pakar dari kosmos besar giok murni dan kosmos besar tulang sangat jelek. Pecahan jantung alam semesta ini, yang seharusnya milik para jenius di alam semesta mereka, benar-benar muncul di sini. Jelaslah mereka sedang dituntun ke sini. Aura Tang Feng menyatu dengan dua bagian jantung alam semesta dan hendak menerobos ke alam surgawi. Ia memicu jantung alam semesta dan menarik dua bagian jantung alam semesta lainnya. Keempat pecahan jantung alam semesta menyatu dengan aura Tang Feng, menyebabkan aura Tang Feng meroket lagi. Hentikan dia! Sue Bian berteriak dan menyerang dengan ganas. Cahaya pedang itu menebas ke arah Tang Feng dengan ganas, menghentikannya untuk menerobos. Hanya ada 4 bagian dari jantung alam semesta. Aturan tata tertib tidak lengkap, jadi dia tidak bisa menerobosnya. Seseorang berbicara, tidak takut Tang Feng bisa menerobos. Bagaimana bisa semudah itu membuka jalur abadi dan menjadi abadi? Bahkan dalam lingkungan yang lengkap, itu masih akan menjadi jalan keluar yang sempit. Penggabungan keempat bagian jantung alam semesta belum sempurna, sehingga mustahil bisa berhasil menembusnya. Benar saja, ketika aura Tang Feng naik ke ketinggian tertentu, auranya tampak terhalang dan sangat terhalang. Jantung alam semesta dan cincin kekacauan. Qiu, keluarkan cincin kekacauan itu. Lu Ming menggunakan Qiu untuk mengirimkan suaranya. Perut Qiu membentuk ruangnya sendiri, mengisolasinya dari dunia luar. Cincin kekacauan tidak terbang keluar dengan sendirinya. Baiklah, cincin kekacauan itu bergerak aneh tadi dan berhasil kutahan. Jadi begitulah adanya. Qiu berteriak. Ia membuka mulutnya, dan cincin kekacauan itu terbang keluar. Begitu cincin kekacauan itu terbang keluar, ia dengan cepat terbang menuju Tang Feng. Di tengah perjalanan, cincin kekacauan itu retak terbuka, dan benua di dalamnya muncul, menyatu dengan jantung alam semesta di bawah kaki Tang Feng. Kelima bagian jantung alam semesta menyatu dan muncul kembali jantung alam semesta yang utuh. Itulah jantung alam semesta. Lu Ming sangat gembira. Dia sudah lama menduga bahwa cincin kekacauan adalah bagian dari jantung alam semesta. Agar tidak diramalkan oleh makhluk maha kuasa di alam semesta luar, dia telah membersihkan semua harta karun di jantung alam semesta dan menaruhnya di cincin penyimpanan atau kota abadi tertinggi. Di dalam, dia telah mengambil sepotong benua bintang, dan dia telah melepaskannya. Cincin kekacauan itu sudah kosong. 5 bagian inti alam semesta menyatu dan inti alam semesta yang utuh muncul kembali. Aturan tata tertib yang tak terbatas merasuki seluruh alam semesta purba. Aturan-aturan tata tertib ini tidak kasat mata. Aturan-aturan ini seperti benang-benang tak kasat mata yang menyebar ke seluruh jagat raya dengan jantung jagat raya sebagai intinya.
Aturan-aturan ini terhubung dengan semua pecahan benua di seluruh jagat raya. Pada saat ini, di alam semesta yang sunyi, pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan bergetar. Kemudian, mereka dengan cepat terbang ke arah jantung alam semesta. Pada saat ini, semua makhluk di alam semesta merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka merasa bahwa mereka akan menyatu dengan langit dan bumi, dan mereka dapat dengan jelas menangkap aturan dan tatanan alam semesta. Pikiran mereka jauh lebih jernih, dan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat mereka pahami tiba-tiba menjadi terinspirasi. 3 leluhur alam Dewa Changqing, para ahli ras monster, dan semua asal-muasal serta makhluk abadi di alam Dewa Changqing sangat gembira. Setelah bertahun-tahun, inti alam semesta yang lengkap akhirnya muncul kembali. Kali ini, selama dia dapat bertahan hidup dan melindungi inti alam semesta, ada harapan bagi kebangkitan alam semesta purba. Sekalipun dia harus mati, dia harus melindungi jantung alam semesta. Semua orang di alam semesta purba meraung dalam hati mereka dan membalas dengan gila-gilaan. Ledakan, jantung alam semesta yang lengkap muncul kembali, dan aura Tang Feng yang awalnya terhalang bangkit sekali lagi. Buka itu, Tang Feng meraung. Sebuah pintu kuno tampak muncul di tubuhnya. Pintu itu tertutup rapat. Pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tubuh Tang Feng dan membombardir pintu kuno itu. Ledakan, pintunya bergetar dan masih tertutup. Tang Feng tampaknya telah mengalami semacam serangan balik. Tubuhnya terhuyung dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, matanya masih bersinar. Dengan lolongan panjang lainnya, cahaya pedang yang lebih dahsyat melesat keluar dan menebas pintu. Jalan abadi Koutao. Gerbang ini merupakan jalan abadi. Selama seseorang mengetuk gerbang surgawi dan menerobos pintu ini, seseorang dapat melompat, mencapai transendensi, memverifikasi Dao, menjadi abadi, dan menjadi bentuk kehidupan lainnya. Namun, teknik Immortal Knocking Pass sangat berbahaya. Setiap serangan akan menghasilkan serangan balik dan seseorang akan mati. Ledakan, pedang kedua Tang Feng berdiri di pintu, dan pintu itu bergetar lebih hebat lagi. Pintu itu tampaknya terbuat dari batu. Pada saat ini, tampaknya ada serpihan batu beterbangan dan kerikil beterbangan. Wajah ke-9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan di alam semesta luar berubah drastis. Ini merupakan tanda bahwa ia akan menerobos penghalang abadi. Bagaimana ini mungkin? Kelima bagian inti alam semesta baru saja menyatu, dan aturan tata tertib belum cukup sempurna. Ini memerlukan proses dan waktu tertentu bagi alam semesta purba untuk berubah menjadi alam semesta besar yang lengkap, yang cocok untuk menerobos dan menjadi abadi. Namun sekarang, dia baru saja menyatu dengan mereka. Secara teori, masih mustahil baginya untuk menjadi abadi. Terlebih lagi, dia masih bertarung dengan mereka, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk mengetuk pintu keabadian? Namun, aura Tang Feng terlalu kuat. Sangat mungkin untuk berhasil. Hentikan dia. Begitu dia berhasil menerobos, kita semua akan mati. Saat ini dia sedang bersujud di Immortal Pass, dan sebagian besar kekuatannya terfokus pada Immortal Pass. Dia tidak dapat menghentikan kita, jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Puluhan kuaso abadi kesusahan ke-9 meraung dan mulai menyerang dengan ganas. Tang Feng terkena telapak tangan, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan darah. Hal utama adalah terlalu banyaknya ahli. Lebih dari setengah dari lusinan 9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan sedang menyerang Tang Feng. Enyah, Raja Manusia kecil itu meraung, dan tubuhnya menjadi sebesar bintang. Dia terus memukul dengan tinjunya dan memblokir 89 makhluk abadi yang sedang dalam kesusahan sendirian. Tinjunya bahkan lebih keras dari senjata kuasi abadi kesusahan ke-9. Namun, beberapa dari makhluk abadi ini pandai dalam serangan jiwa. Tubuh Raja Manusia kecil itu bergetar saat rasa sakit yang menusuk keluar dari jiwanya. Kereta terbang itu juga menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghalangi 5 atau 6 kesengsaraan kuasi abadi. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Masih ada 5 atau 6 dewa ke-9 kesengsaraan yang menyerang Tang Feng, termasuk seorang ahli seperti Sue Bian. Ancaman terbesar bagi Tang Feng adalah Sue Bian. Seluruh tubuh Tang Feng bersinar, dan ki pedang merembes keluar dari setiap pori-pori. Itu membentuk perisai ki pedang di sekitar tubuhnya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi itu dihancurkan oleh Sue Bian setiap saat. Semenjak para ahli dari kosmos besar sungai bawah tanah dan kosmos besar cahaya suci tiba,
39 makhluk abadi kuasi 9 kesengsaraan telah tiba dari kosmos luar. Salah satu dari mereka dibunuh oleh Banteng Hijau, dan yang lainnya dibunuh oleh Tang Feng. Masih ada 37 orang yang selamat. Dari 37 orang itu, 1 orang terluka parah oleh pedang Tang Feng, 2 orang terluka parah oleh Raja Manusia Kecil, dan 2 orang terakhir terluka parah oleh Lu Ming. Mereka berlima tampak sedang menyembuhkan diri di kejauhan. Masih ada 32 makhluk abadi tingkat 9 yang masih bertarung. 3 di antaranya menyerang leluhur yang tidak punya niat, 3 menyerang iblis Phoenix, 5 menyerang 2 dewa yang tersisa dari alam Dewa Changqing, dan 3 menyerang Lu Ming. Masih ada 18-9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan yang tersisa untuk menghentikan Tang Feng. Bab 5199, Patriark Ras Semi Abadi. Mustahil untuk mengandalkan kereta terbang dan Raja Manusia Kecil itu untuk menghalangi 18 dewa kuasi ke-9 kesengsaraan dan membiarkan Tang Feng menerobos pengasingannya dengan damai. Ledakan, ledakan, Tang Feng terus-menerus dipukul. Tubuhnya terhuyung dan dia memuntahkan darah. Dia tidak dapat melakukan serangan ketiga untuk menjatuhkan Immortal Pass. Enyah, Tang Feng mendesis panjang dan menebas sekuat tenaga ke arah Sue Bian. Sue Bian menangkisnya dengan pedangnya dan segera mundur, tetapi di saat berikutnya, dia kembali untuk membunuh. Kekuatan Sue Bian tidak jauh lebih lemah dari Tang Feng. Dengan kekuatan Tang Feng, dan fakta bahwa dia akan menerobos Immortal Pass, dia tidak dapat melukai Sue Bian sama sekali. Aku harus menghentikan Sue Bian agar leluhur pedang bisa menerobos. Tapi aku khawatir aku tidak bisa menghentikannya dengan kekuatanku saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Saat Lu Ming melawan ketiga ahli itu, dia berpikir cepat. Di tempat kejadian, hanya ada 1 orang yang bisa menghentikan Sue Bian, dan dia adalah Raja Manusia Kecil. Sue Bian tidak pandai dalam serangan jiwa, jadi Raja Manusia Kecil itu dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengikat Sue Bian. Akan tetapi, tanpa Raja Manusia Kecil itu, siapakah yang dapat melawan 89 makhluk abadi semu kesengsaraan yang sedang melawan Raja Manusia Kecil itu? Aku tidak peduli lagi, aku akan mengambil risiko. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia mengabaikan pertahanannya dan menyerang 1 orang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Pria itu terlempar, tetapi Lu Ming juga terkena. Cahaya merah darah di tubuhnya meredup, dan kekuatan yang mengerikan bahkan menghantam cahaya merah darah dan Lu Ming. Untungnya, sebagian besar kekuatannya dilemahkan oleh cahaya merah darah, dan kekuatan yang mengenai tubuh Lu Ming kurang dari 1 dalam 100. Meski begitu, Lu Ming masih terluka dan memuntahkan darah. Kekuatan makhluk abadi tingkat 9 terlalu mengerikan. Jika bukan karena melemahnya cahaya merah darah, Lu Ming pasti sudah berubah menjadi abu. Dengan itu, Lu Ming melepaskan diri dari pengepungan ketiga orang itu dan menuju ke medan perang tempat Raja Manusia Kecil itu berada. Sebelum dia mencapai mereka, kedua tinjunya terus menyerang mereka. Ratusan kekuatan tinju hampir menenggelamkan ke-8 ahli itu. Senior, pergilah dan tahan Sue Bian. Serahkan orang-orang ini padaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Raja Manusia Kecil. Serahkan padamu. Raja Manusia Kecil itu ragu-ragu. Dia tahu bahwa Lu Ming hanya meminjam kekuatan eksternal. Dia pasti tidak akan mampu menahan begitu banyak 9 kesengsaraan kuasi abadi. Namun, apakah dia punya pilihan sekarang? Dia satu-satunya yang bisa menghentikan Sue Bian. Hanya dengan menghentikan Sue Bian Bin, Tang Feng akan mempunyai kesempatan untuk membuka gerbang keabadian dan menjadi seorang yang abadi. Enyah, Raja Manusia Kecil itu berteriak dan menyerbu maju dengan tubuhnya, mengabaikan pertahanannya. Asyik, tiba-tiba dia meninju pedang tempur. Senjata semi-abadi 9 kesengsaraan ini penuh dengan retakan, dan pedang itu dengan cepat mundur dari tuannya. Pukulan lainnya juga memaksa makhluk abadi 9 kesengsaraan untuk mundur. Karena campur tangan Lu Ming, 89 makhluk abadi kuasi kesengsaraan terganggu dan membiarkan Raja Manusia Kecil itu keluar dari pengepungan dengan tubuhnya yang kuat. Raja Manusia Kecil itu menyerang Sue Bian. Bocah kecil, aku lawanmu. Tinju besi Raja Manusia Kecil itu bagaikan meteorit besar yang menghantam Sue Bian. Sue Bian tidak punya pilihan lain selain fokus dan melawan Raja Manusia Kecil itu. Merusak. Tang Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas lagi dengan pedangnya, langsung menerobos celah abadi. Ledakan. Jalan abadi itu bergetar, dan lebih banyak puing beterbangan keluar.
Orang bisa melihat bahwa gerbang jalan abadi itu telah terbuka. Jika ini terus berlanjut, sangat mungkin untuk menghancurkannya. Membunuh. Jangan biarkan dia berhasil. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan dari alam semesta luar menyerang Tang Feng dengan ganas. Pedang dan perisai pelindung Tang Feng meredup, dan ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Lu Ming berupaya sekuat tenaga untuk menghentikan 9 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan ini, tetapi itu terlalu sulit. Bagaimana dia bisa menghalangi 89 makhluk abadi kuasi kesusahan yang menyerang Raja Manusia Kecil, 3 orang yang menyerangnya, dan beberapa orang yang menyerang Tang Feng. Sebaliknya dia terkena, dan lampu darah bergetar tanpa henti. Bocah, aku akan membunuhmu dulu. Banyak makhluk abadi 9 kesengsaraan bergabung untuk mengepung Lu Ming. Lu Ming melolong panjang dan mengerahkan segenap tenaganya, tetapi dia hanya mampu menahan 5 makhluk abadi tingkat 9 kesusahan. Para ahli lainnya menyerang Tang Feng bersama-sama. Jika terus begini, akan sulit bagi Tang Feng untuk menerobos. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan itu meledak, dan sebilah pedang cahaya menyala menebas, menjatuhkan seorang ahli yang menyerang Tang Feng. Kemudian, cahaya pedang itu menyala dan menebas yang lainnya. Sosok itu muncul. Seluruh tubuhnya diselimuti api, dan dia memegang pedang yang menyala di tangannya. Auranya sangat menakjubkan. Seorang abadi yang lumpuh. Satu lagi manusia abadi yang lumpuh. Ini adalah ras yang hampir abadi. Lu Ming bisa tahu sekilas bahwa orang ini berasal dari ras semi-abadi. Mungkinkah dia leluhur ras yang hampir abadi? Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah mendengar dari Changqiong bahwa ras semi-abadi memiliki leluhur tingkat abadi sejati. Kala itu, ketika mereka sedang bertempur memperebutkan metamorfosa abadi di Goa Awan Ungu, Changqiong akhirnya berhasil merebut semacam metamorfosa dengan bantuan tanda abadi. Akan tetapi, leluhur ras semi-abadi juga telah jatuh dari alam Dao abadi, sama seperti leluhur alam Dewa Changqing. Changlin, itu kamu. Kamu ternyata masih hidup. Leluhur yang tidak punya niat berseru kaget. Jika kalian semua tidak mati, mengapa aku harus mati terlebih dahulu? Changlin menjawab, ras yang hampir abadi selalu takut mati. Wajar saja jika mereka mampu bertahan hidup. Setan Phoenix berkata dengan dingin, seolah tidak tertarik dengan suku semi-abadi. Ras semi-abadi bukanlah ras iblis, juga bukan ras manusia. Di era tanah yang tak ternoda, ada banyak suku lain selain suku manusia, suku iblis, dan suku Wu. Namun, mereka tidak sekuat ketiga suku tersebut, dan suku semi-abadi adalah salah satunya. Hari ini, demi alam semesta purba dan keturunan kita, aku akan berjuang sekuat tenaga. Berjuang. Patriark suku semi-abadi itu meraung dan mengabaikan sarkasme Phoenix. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan memblokir 3 makhluk semi-abadi 9 kesengsaraan. Namun, dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Changlin tidak sebaik leluhur Wu Nian dan Phoenix. Dia hampir tidak mampu melawan 3 dewa ke-9 kesengsaraan dan terpaksa mundur setelah beberapa gerakan. Berapa banyak kejahatan yang tersisa dari alam semesta purba yang telah muncul. Aku akan menyingkirkan mereka semua hari ini. Sang pakar dari kerangka kosmos agung berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jelas, para dewa kuasi 9 kesengsaraan dari alam semesta luar juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak lagi menahan diri dan menggunakan kartu truf mereka. Itu karena begitu Tang Feng membuktikan daunnya dan menjadi abadi, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Fei Yao, Raja Manusia Kecil, Lu Ming, dan Changlin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, mereka tidak dapat menghentikan semua orang. Masih ada 7 orang yang menyerang Tang Feng. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa 5 makhluk abadi 9 kesengsaraan yang sedang menyembuhkan diri di luar medan perang telah menstabilkan luka-luka mereka dan kembali ke medan perang. Mereka tidak menyerang yang lain dan mengepung Tang Feng pada saat pertama. Mereka sangat jelas bahwa selama mereka membunuh Tang Feng, yang lain akan mudah dihadapi. Dengan cara ini, ada 12 orang yang mengepung Tang Feng. Wah, tubuh Tang Feng langsung terkoyak akibat gangguannya. Meskipun segera muncul kembali, auranya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Hati semua orang hancur. Jika terus begini, Tang Feng pasti tidak akan mampu menembus jalan abadi. Jika mereka tidak bisa menjadi abadi, mereka pasti tidak akan mampu melindungi jantung alam semesta. Ah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Mari kita mati bersama.
Sumber asal dan makhluk abadi Chungking God Realm semuanya mengerahkan segenap tenaganya. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak ahli alam asal menyerbu sebelum tubuh mereka meledak. Hancurkan diri sendiri. Ya, banyak asal muasal alam Dewa Changqing yang hancur sendiri. Bab 5200 Tragis. Penghancuran diri akar asal menyebabkan kekuatan yang dikompresi secara ekstrim meledak dalam sekejap. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat mengabaikannya. Lebih jauh lagi, hal itu merupakan penghancuran diri dari berbagai asal-usul. Energi yang mengerikan itu melonjak dan memaksa para makhluk abadi dari alam semesta luar untuk mundur. Dengan demikian, para makhluk abadi dari alam Dewa Changqing dan ras monster mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan menyerang ke medan perang tempat Tang Feng berada. Kamu mencari kematian. Seorang semi-abadi 9 kesengsaraan berteriak dingin, matanya dingin. Yang terkuat dari para dewa semu ini hanyalah dewa semu tingkat 8, dan jumlahnya hanya sedikit. Sisanya bahkan lebih lemah dan ingin menghentikan mereka. Kita akan mati bersama. Dewa Changqing yang hampir abadi dan ras monster yang hampir abadi memperlihatkan ekspresi gila saat tubuh mereka memancarkan cahaya menyilaukan dan mengembang. Ledakan. Dalam sekejap, 5 kuasa abadi menghancurkan diri mereka sendiri. Ledakan diri seorang kuasi abadi langsung melepaskan akar asal, kekuatan asal, tubuh, dan jiwa, membentuk kekuatan yang paling menakutkan. Ledakan diri seorang kuasa abadi benar-benar mengerikan. Esensi, ki, dan jiwanya berubah menjadi kembang api dalam sekejap, mekar dengan cahaya yang cemerlang. Bahkan kuasa abadi 9 kesengsaraan tidak dapat mengabaikannya. 5 kekuatan yang tak tertandingi tersapu keluar dan 9 makhluk abadi masa kesusahan yang mengepung Tang Feng terpaksa mundur. Ah! Tang Feng melolong, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia tahu betul bahwa para makhluk abadi ini mengorbankan diri mereka untuk memberinya waktu untuk mengetuk pintu jalur keabadian. Inilah waktu yang telah dibelikan oleh para dewa semu itu untuknya, ia tidak boleh melewatkannya. Esensi, energi, dan jiwanya meledak, dan seberkas pedang ki lainnya melesat ke langit dan berdiri di atas jalan abadi. Kali ini bongkahan batu besar terpotong dari jalan abadi, dan sebuah lubang terlihat di tengahnya. Membunuh. Ke-12 kesengsaraan kuasi abadi telah kembali. Namun, 5 makhluk abadi dari alam Dewa Changqing dan ras monster menyerbu dan menghancurkan diri mereka sendiri. Energi dari ledakan diri itu mengirim ke-12 kuasi abadi itu terbang. Brengsek. Lu Ming, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, 3 leluhur alam Dewa Changqing, Iblis Phoenix, dan yang lainnya semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika para makhluk abadi ini menghancurkan diri mereka sendiri satu per satu dan mati di depan mereka. Itu tragis dan tragis. Mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh yang mengerikan. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka semua bertarung dengan gila-gilaan, tanpa mempedulikan luka-luka dan bahaya yang mereka hadapi. Hal ini juga mengakibatkan sekitar 9 kuasa abadi kesengsaraan meledak dan tubuh mereka terkoyak. Namun, mereka juga harus membayar harganya. Mereka berlumuran darah dan luka-luka mereka bahkan lebih serius. Wajah kereta terbang itu pucat. Beberapa bagian tubuhnya telah tertusuk, tetapi ia tetap bertahan dengan vitalitasnya yang kuat. Phoenix dari ras iblis bahkan terluka lebih parah. Tubuhnya terkoyak 3 kali, tetapi setiap kali, ia akan terbakar dengan api Phoenix dan menggunakan kekuatan Nirvana untuk mereformasinya sebelum melanjutkan pertarungan. Ketiga leluhur itu juga terluka parah dan hampir mati. 2 leluhur yang lebih lemah hampir mati beberapa kali. Raja Manusia Kecil dan Chang Lin berada dalam situasi yang sama. Tubuh Chang Lin berlumuran darah, sebagian berasal dari musuh-musuhnya dan sebagian lagi berasal dari dirinya sendiri. Tubuh Raja Manusia Kecil itu tak tertandingi, tetapi jika seseorang dapat mengamati jiwanya melalui tubuhnya, mereka akan melihat bahwa jiwanya penuh dengan retakan, seperti porselen yang dapat pecah kapan saja. Cedera pada jiwa lebih sulit disembuhkan daripada cedera pada tubuh. Hanya Lu Ming yang kondisinya sedikit lebih baik. Dengan lapisan cahaya merah darah yang melindungi tubuhnya, meskipun ia juga terluka, kondisinya masih dalam batas yang dapat diterima. Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Aku masih terlalu lemah. Lu Ming menggeram. Kristal darah yang ditinggalkan oleh penguasa kota abadi tertinggi memberinya kekuatan tak tertandingi,
jauh melampaui kekuatan seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan biasa. Tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ada kesenjangan yang besar antara tingkat kultivasinya dan tingkat kultivasi seorang semi-abadi 9 kesengsaraan. Teknik aslinya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan kasar. Dengan cara ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan kristal darah sama sekali. Bagaimana dia bisa secara efektif menggunakan kekuatan sebesar ini? Lu Ming tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Tang Feng terus meraih kesempatan langka ini dan bersujud lagi. Dia mengangkat hakikat, ki, dan jiwanya ke puncak lalu menghunus pedang yang tiada taraf dan menakjubkan. Kaca, kali ini retakan benar-benar muncul di jalur abadi. Tampaknya ada aura agung dan abadi yang terpancar dari retakan itu. Kesembilan makhluk abadi semu yang mengalami kesengsaraan di alam semesta luar semuanya mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Apakah dia akan berhasil? Sampah kalian semua, kenapa kalian tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya? Kalian semua akan mati saat dia menerobos. Sue Bian meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia tidak pandai dalam serangan jiwa, jadi dia ditahan oleh Raja Manusia kecil itu. Sue Bian memang kuat, namun tubuh Raja Manusia kecil itu adalah tubuh Raja Manusia, yang mampu menahannya. 9 makhluk abadi lainnya di alam semesta luar memiliki ekspresi yang buruk. Tidak ada yang akan senang disebut sampah. Namun, mereka juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berdebat dengan Sue Bian. Mereka harus menghentikan Tang Feng. 12 dewa ke-9 kesengsaraan yang mengelilingi Tang Feng memancarkan cahaya yang cemerlang. Mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Tang Feng. Bukan hanya itu saja, ahli yang melawan kereta terbang, ahli yang melawan Lu Ming, ahli yang melawan 3 leluhur. Ke-9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan itu meninggalkan lawan mereka dan ingin membunuh Tang Feng. Berhenti di situ. Aku lawanmu. Ketiga leluhur, Phoenix, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Namun, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan pihak lawan memiliki banyak ahli. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Satu demi satu ahli menyerbu ke arah Tang Feng. Meledak. Kali ini, total 10 kuasa abadi membubung ke langit dan meledak, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Di antara ke-10 kuasi abadi ini, ada beberapa kuasi abadi kesusahan ke-8. Keadaan Dewa Changqing dan alam semesta purba awalnya hanya memiliki total 20 kuasi abadi. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah kehilangan 20. Setelah pertempuran ini, hampir semua ahli semi-abadi di alam semesta purba telah kelelahan. Itu terlalu tragis. Di kejauhan, mata Liu Song, Yao Ye, dan yang lainnya merah dan mereka menangis. Ah, sisa 500 hingga 600 asal negara Dewa Changqing juga menangis. Ledakan diri dari 10 kuasi abadi, termasuk 8 kuasi abadi kesengsaraan, begitu kuat sehingga 12-9 kuasi abadi kesengsaraan terpaksa mundur karena dampaknya. Dia bahkan terluka dan tubuhnya compang-camping. Penghancuran diri seorang kuasa abadi 8 kesengsaraan sudah menjadi ancaman bagi mereka. Tang Feng memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang lagi. Ledakan, kaca, suara retakan datang dari celah langit saat beberapa retakan muncul. Jalan abadi itu benar-benar akan segera ditembus. Para ahli dari alam semesta luar semuanya panik. Aku tidak bisa membiarkan dia menggunakan pedang berikutnya. Membunuh. Kedua belas ahli itu sekali lagi menyerang Tang Feng. Tidak hanya itu, para ahli lainnya juga telah tiba. Puluhan serangan mengerikan menyerbu Tang Feng sekaligus dan menenggelamkannya. Tubuh Tang Feng langsung meledak. Tidak, semua orang di alam semesta purba meraung dalam hati mereka, mata mereka merah. Mungkinkah Tang Feng sudah meninggal? Setelah pengorbanan sebesar itu, masih sulitkah untuk berhasil pada akhirnya? Bab 5201, Lu Ming melepaskan kekuatannya dan menghancurkan 9 kesengsaraan dengan tinjunya. Hati semua orang hancur. Mungkinkah Tang Feng akan mati? Jika Tang Feng jatuh, maka semua harapan akan hilang. Alam semesta purba pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Untungnya, Tang Feng tidak mati. Meskipun tubuhnya meledak, tubuhnya segera mengembun lagi, tetapi wajahnya agak pucat. Dia juga memiliki tubuh terlarang. Meskipun dia berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari Lu Ming, vitalitasnya juga sangat mengejutkan.
Tidak mudah untuk membunuhnya. Melihat Tang Feng masih hidup, 9 makhluk abadi kuasi kesusahan dari alam semesta luar meraung dan menyerangnya lagi. Kosmos Agung Giok Murni, Kosmos Agung Cahaya Suci, Kosmos Agung Sungai Akhirat, Kosmos Agung Kerangka. Ada juga beberapa eksistensi yang berasal dari kosmos besar tak dikenal yang diselimuti cahaya warna-warni. Mengapa kau ingin memusnahkan kosmos besar yang juga merupakan bagian dari alam yang? Makhluk hidup di alam yang, selama kau mundur, kita bisa melupakan masa lalu untuk masalah hari ini. Kereta terbang itu berkata seraya menyapukan pandangannya ke seluruh kosmos besar cahaya suci, kosmos besar giok murni, dan beberapa makhluk hidup lain dari alam yang. Dia bisa membantu Tang Feng membuat keputusan. Selama orang-orang ini mundur, Tang Feng tidak akan berurusan dengan mereka setelah dia menjadi abadi. Namun, para ahli alam yang ini memiliki tatapan dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka mendidih dengan niat membunuh saat mereka bersumpah untuk membunuh Tang Feng. Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Beberapa orang di alam yang bahkan lebih hina. Saya menduga bahwa alasan mengapa ayah saya meninggal tahun itu adalah karena seorang ahli dari alam yang. Kalau tidak, dengan kekuatan ayah saya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi Dike? Dia sudah terluka sebelum pertarungan dengan Dike. Raja manusia kecil itu berteriak. Apa? Semua orang terkejut. Mungkinkah ada rahasia yang mengejutkan di balik kematian Raja Manusia Suanyuan? Apakah dia mati karena dikhianati oleh seorang ahli alam yang dan akhirnya bertarung di sana? Lu Ming, khususnya, diliputi emosi dan tidak bisa tenang. Dia tidak dapat berhenti berpikir tentang pedang patah milik Raja Manusia. Pada tubuh pedang patah Raja Manusia, ada bekas telapak tangan yang jelas. Seolah-olah pedang Raja Manusia itu telah patah oleh jari. Dia tidak percaya Dike punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Pedang Raja Manusia adalah senjata surgawi sejati yang lahir dari kekacauan. Terlebih lagi, pedang itu berada di tangan Raja Manusia. Siapa yang bisa mematahkannya dengan jarinya? Kekuatan tempur Dike paling-paling setara dengan seorang Raja Manusia, dan dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Raja Manusia kecil pernah berkata bahwa Raja Manusia Suanyuan terluka sebelum pertempuran dengan Dike. Lalu, sebelum pertarungan dengan Dike, apakah dia benar-benar dikomplotkan oleh para petarung dari alam yang menghancurkan senjata abadinya dan terluka parah? Pada akhirnya, dia bertemu dengan Dike dan tidak punya pilihan selain membelah tubuhnya untuk menekan Dike. Juga, ketika alam semesta purba musnah saat itu, sebenarnya tidak ada seorang pun dari alam yang datang untuk membantu. Ini sangat aneh. Alam semesta purba menduduki peringkat ke-11 di alam yang pada saat itu dan merupakan alam semesta agung terbaik di Istana Yang. Beberapa ahli bahkan telah menduduki posisi tetua di Istana Yang. Tidak masuk akal jika kosmos yang begitu penting dan agung tidak memberikan bantuan apapun saat diserbu oleh dunia bawah. Mungkinkah kosmos besar alam yang punya andil dalam penghancuran alam semesta purba saat itu? Apakah kosmos agung giok murni atau kosmos agung cahaya suci? Jika kosmos besar dari alam yang benar-benar berada di balik ini, kedua kosmos besar ini pasti punya alasan untuk bertindak. Kosmos agung giok murni menduduki peringkat ke-10 dalam alam yang. Kosmos cahaya suci yang agung menduduki peringkat ke-8 di dunia yang dan berada di peringkat paling bawah dari 10 besar. Kosmos agung yang utama memiliki aura yang sangat kuat. Jika kekuatannya terus meningkat dan masuk ke dalam 10 besar, kedua kosmos agung ini akan menghadapi risiko terdesak. Hal ini khususnya berlaku pada kosmos agung jade murni. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas sekilas di benak Lu Ming. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan para ahli dari alam semesta luar ini dan membiarkan Tang Feng menerobos. Sekarang, hampir semua makhluk abadi di alam semesta purba telah mati, dan mustahil untuk menunda waktu dengan menghancurkan diri sendiri. Setidaknya ada 29 makhluk abadi tingkat kesengsaraan menyerang Tang Feng, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Tang Feng sudah menghadapi tekanan besar di gerbang bersujud abadi, jadi sulit baginya untuk mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan orang lain. Perlu diketahui bahwa mengetuk Immortal Pass sangatlah berbahaya. Banyak orang akan mati karena serangan balik dari mengetuk Immortal Pass meskipun mereka fokus pada hal itu, apalagi berkelahi dengan orang lain. Makin kuat serangannya, makin besar pula reaksi baliknya. Di satu sisi, dia harus bertahan melawan serangan balik dari Immortal Pass. Di sisi lain,
dengan begitu banyak ahli di sekitarnya, sekuat apapun Tang Feng, dia akan tetap tumbang. Berhenti, membunuh. Fei Yao, Raja Manusia Kecil, Lu Ming, 3 leluhur, Phoenix dari klan Iblis, dan Changqing semuanya menyerang dengan gila-gilaan dalam upaya menahan para ahli dari alam semesta luar. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Bahkan jika mereka menyerang tanpa mempedulikan luka mereka, mereka tidak dapat menahannya. Lu Ming bermandikan darah. Dia mengalirkan energi semua orang, termasuk energinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak berguna melawan makhluk abadi tingkat 9, dia tidak peduli sekarang. Setiap sedikit harapan yang bisa dia tingkatkan hanyalah sedikit. Pada saat ini, batu dewa kuno besar di lautan kesadarannya mulai bersinar. Di permukaannya, rune di dekatnya bersinar. Kemudian, sebuah sosok muncul di permukaan batu dewa kuno yang besar. Ini, Lu Ming terkejut. Dia tentu saja mengenali sosok ini. Di depan makam besar di negeri para dewa, Lu Ming telah bertarung dengan sosok ini selama bertahun-tahun. Ia mengandalkan sosok ini untuk meningkatkan kekuatan teknik aslinya secara signifikan. Pada akhirnya, sosok itu bahkan terbang ke batu dewa kuno yang besar, menyebabkan batu itu melepaskan lapisan kulit batu dan menampakkan wujud aslinya. Sosok ini adalah sosok yang terbang ke batu dewa kuno dari tanah pemakaman abadi. Sosok itu sangat kecil, seperti orang kecil yang berdiri di permukaan batu dewa kuno yang besar. Kakinya bergerak dengan cara yang misterius, dan tinjunya melambai seolah-olah dia sedang melakukan semacam teknik tinju. Lu Ming tanpa sadar mengikuti gerakan sosok itu. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengayunkan tinjunya, meledakkannya. Asyik, pada saat berikutnya, kecepatan Lu Ming tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap, ia mengejar beberapa makhluk abadi tingkat 9 dan menghantam salah satu dari mereka dengan tinjunya. Pada saat ini, tinju Lu Ming meledak dengan kekuatan tak terbatas. Tidak dapat dihentikan saat menghantam, menghancurkan segalanya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Wah, lapisan pertahanan yang dibuat oleh makhluk abadi 9 kesengsaraan langsung ditembus. Kekuatan tinjunya hancur dan tubuh pria itu langsung meledak. Bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri dan hancur total oleh kekuatan tinjunya. Seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan terbunuh begitu saja. Ini adalah 9 makhluk abadi kesusahan ketiga yang gugur dalam pertempuran hari ini. Sebelumnya, Tang Feng telah membunuh 1 ekor, dan Banteng Hijau telah membunuh seekor lagi sebelum dia mati. Sekarang, Lu Ming telah membunuh 1 orang. Bahkan Lu Ming sendiri sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya akan begitu dahsyat. Baiklah, Fei Yao, sang raja manusia kecil, dan yang lainnya juga tercengang pada awalnya. Mereka terkejut dan tidak dapat mengerti mengapa kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Apapun alasannya, peningkatan kekuatan tempur Lu Ming adalah hal yang baik bagi mereka. Tidak ada salahnya, 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan di alam semesta luar sangat terkejut. Vitalitas seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan begitu ulet sehingga dia terbunuh begitu saja, yang membuat hati mereka terasa dingin.